kita semua masih memberikan kesempatan untuk dapat hadir ke kelompok tani ini dalam rangka penetapan bangunan atau titik nol yang akan kita laksanakan setelah adanya musyawarah kita di sini. Sebelumnya juga kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas. Kami sampaikan yang mana sebelumnya kepala bidang kami mau hadir ke sini, Pak Kadis juga, karena Pak Kadis lagi somber, karena Bapak Kadis mewakili Pak Kadis, kebetulan ada juga pertemuan di kantor, maka beliau maaf ya sebesar-besarnya tidak mengurangi rasa hormat beliau, tidak salah untuk Bapak Kepala Dinas dan juga untuk kelompok tani ini. Pada siang ini kami datang Pak membawa rekan kita yang ketiga untuk menetapkan nol bangunan dan juga sedikit penjelasan masalah pemanfaatan alat pasca panen yang akan kita serahkan nanti. Jadi sebagai kilasan aja, kita nanti akan memberikan ada bentuk bangunan Pak, ada bangunan namanya UPH, udah itu solar dryer dan alat pasca panen itu helm vapor dan rumah. Jadi poin-poin itu nanti mungkin ada tahap-tahapannya sementara, tapi yang jelas kalau kontrak ini 1-2 minggu ini selesai, untuk helm vapor mungkin lebih dulu yang nyampainya. Begitu juga timbangan duduknya. Tapi kalau solar dryer dengan UPH mungkin ada teknis proyek gimana ya, bangun mungkin dalam waktu 1-2 bulan. Itu aja Pak sekilas dari kami untuk dapat kita pahami bersama, dan juga nanti akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Untuk kelompok tani juga kami ingatkan kalau seandainya alat pasca panen itu nanti nyampe, kami mohon bantuannya untuk pengamanan ikan. Juga alat kalau udah nyampe tolong diamankan dulu, karena kita belum ada naungan, bangunan kan lagi dibangun, jadi kolong itu tuh diselamatkan, jangan sampai kena panas, hujan, dan juga jangan sekali-sekali diganggu-ganggu dulu karena barang itu nanti ada tim teknis kita langsung memberikan pelajaran untuk operatornya. Maka itu sebelum barang itu nyampe, tolong siapkan siapa operator untuk memegang barang itu, sehingga jangan banyak tangan supaya alat kita itu awet. Kalau banyak tangan biasanya tolong sendiri, banyak cerita itu kan yang istilahnya itu sok tahu lah gitu. Jadi tolong dijaga dengan baik, jangan diganggu dulu supaya manfaat atau tujuan diberikan alat itu benar-benar sampai titik sasaran. Rasanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang maaf kepada Bapak Kepala Dinas, dan mohon untuk dapat memberikan motivasi atau saran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ngomong lagi di belakang kita sedikit. Iya, Sudah mulai sambil licin-licin lah. terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili rekan yang mewakili Dr. Rombongan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Blitar Seberang beserta perangkat. Yang kami hormati Ketua Kelompok Tani Penerima, Kelompok Tani Mandiri, yang kami hormati beserta anggota. Selamat ya. Ya, cuma satu ini Pak, iya yang mendapat gitu. Dan yang kami hormati rekan-rekan atau rekanan yang akan mengerjakan kegiatan di kelompok tani ini, dan yang kami hormati rekan-rekan dari Dinas Pertanian
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, rekan-rekan itu dulu yang kami hormati. Mari kita bersyukur pada Allah atas rahmat diberikan kepada kita. Sore hari ini kita masih diberi nikmat umur, kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Ketua Kelompok Tani Mandiri ya. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas tuntunan dan ajarannya kita terlepas dari alam jahiliyah menjalani ilmu pengetahuan Islami yang datang pada saya. Terima kasih rekan-rekan dari Dinas Provinsi Bengkulu, Dinas TPHP atas kehadirannya, atas alokasi anggarannya untuk kami Kabupaten Rejang Lebong. Kami menyadari betul Bapak, Ibu, ya, kami sangat terbatas anggaran kami. Oleh karenanya anggaran dari provinsi, dari APBNK atau baik melalui dana TV, dana Dekon itu sangat berarti dan kami harapkan. Alhamdulillah salah satu kelompok tani Kabupaten Rejang Lebong khusus Poktan Mandiri ini ya yang memperoleh. Sebenarnya kita mengusulkan banyak juga Bu Lince ya, Bu Kabin ya, tetapi ya sudah di SK-kan ya. Dan ini juga kami sangat support ya. Kebetulan juga Pak I dan kawan-kawan di terseberang ini adalah desa wisata terbaik ya kan. Dan ini harus disupport semua sektor ya kan, apakah kita di pertanian, budidayanya, pasca panennya ya, termasuk barangkali UMKM dan sebagainya, nanti kan akan berkolaborasi seperti itu. Kebetulan juga kawan-kawan dari Blitar Seberang ini menunjuk saya sebagai steering committee ya, di dalam hal mereka punya agenda besar. Makanya saya pakai hari ini baju UMKM ya, waktu saya menjabat sebagai PLC Kadis Perindak kemarin. Kami punya angan-angan seperti itu. Pada penanganan pasca panen nanti diimbangi dengan kawan-kawan UMKM, diimbangi dengan nih kopi digital ya kan. Nah, seperti itu. Nanti Bu Lince pun sudah membuat inovasi ID Coffee yang nantinya kami akan membuat sistem lah ya, digital untuk kita nanti bagaimana produk kopi ini bukan hanya bisa kita nikmati secara kita saja atau apa adanya, tetapi juga ada petik merah misalnya yang diharuskan seperti itu dengan alat ini sendiri, karena memang kekuatan alat memutar mesin juga dihitung gitu kan. Dan yang lebih penting dengan adanya alat yang masuk ini akan merubah perilaku lah ya, kebiasaan kita yang mungkin termasuk saya, Bapak Ibu, kalau dulu manen kopi itu gigit keras ambil semua. Nah ini kan harus petik merah. Ya kan harus petik merah. Saya berkeyakinan bukan tidak bisa, tetapi itu butuh proses. Nah masalah yang ini kami berterima kasih dan bisa berkolaborasi. Artinya kita dari Dinas Pertanian bukan hanya memikir mereka budidaya, tetapi di paskanya bagaimana pengelolaan. Karena banyak saja terjadi pengurangan produk, kualitas produk itu ditentukan oleh di paskanya. Nah dari sekian kabupaten kota ini Pak, bukan semua saya menginikan dengan Poktan Mandiri ini, alhamdulillah kita yang dapat. Mulai dari bangunan tadi Bapak ya, bangunannya, nanti mesinnya, kemudian penjemurannya seperti itu dapat secara lengkap. Dan ini kami pesan betul, nanti saya titip dengan Kadis Perindak, ini kita berkolaborasi juga dengan Kadis Pariwisata, ini dikemas. Nah rencananya memang dekat dengan rumah inovasi ya. Rumah inovasi kita mungkin Pak I sudah saya lihat tuh, karena konten Bu ini juga sudah melihat apa yang dilakukan kawan-kawan terhadap bekas batang kopi dan sebagainya. Nah khusus dengan kegiatan kita ini, di samping kita mensyukuri, tetapi next ke depannya bagaimana ini berfungsi baik, berjalan baik. Tapi saya berkeyakinan di sini bisa melakukannya Pak. Ya di sini bisa melakukannya dengan maksimal. Tentu saja kawan-kawan pihak ketiga yang melakukan, kita bukan hanya proses mau cepatnya, tetapi kami bersan dari sisi pastilah ada aturan mainnya yang harus kita penuhi, ya kan? Nah
ini yang memang kami sebagai pengerja, penanggung jawab kegiatan ini memang harus dari awal mengantisipasi. Termasuk kawan-kawan Potan diawasi betul. Jangan setelah kejadian bangun, oh nggak cocok atau nggak apa gitu. Jadi tolong saling dikomunikasikan. Karena ini milik daripada Potan ini, harapan saya juga saya berkeinginan nanti seperti kata Pak Ita di bawah nantinya akan menjadi fungsinya itu sampai dengan keberlanjutannya. Bukan hanya berfungsi pada saat masa proyek, habis kegiatan kalau sekarang habis kegiatan selesai gitu. Bukan itu, tapi kita minta multiplier efeknya itu bukan hanya kelompok mandiri ini saja, bisa jadi nanti panen-panen yang kelompok lain bisa diambil oleh kawan-kawan di Potan mandiri, atau dengan adanya program yang diperoleh ini Potan yang lain akan mengusulkan mungkin ini kegiatan-kegiatan untuk lebih membackup daripada kegiatan kawan-kawan di pariwisata. Jadi ada agrowisatanya, ada desa wisata udah pasti, artinya lebih holistik dia, lebih komprehensif dia di dalam membangun desa ini. Nah tentu saja ini kami juga berpesan Pak Kades, memang mohon juga dukungannya, supportnya, ya bukan hanya nanti wisatanya, tetapi masalah kulinernya juga ini sudah dihidangkan tadi, sudah disajikan ya. Saya senang meskipun orang-orang sini bapak akulah bosan kalau makan ini katanya kan, tapi bagi kami ini sajian yang memang harusnya kita petani nyajikan ini. Saya Pak Idi tidak mau ada pertemuan itu beli roti, ya kan? Produk Ya, Jakarta. ubi kalau memang buat roti monggo ngono iso toh, buat ini iso. Tetapi produk kita harus kita kembangkan, dan ini juga nanti menarik, ini bagian dari paket wisata ya Mas ini ya Mas Hendri ya. Ya kayak gini nih loh, diajari makan, kemudian ini makan ininya kan gitu. Jadi akan menjadi bagian daripada wisata. Ya, sekali lagi terima kasih rekan-rekan provinsi, juga rekan-rekan Bun Pertanian dan Perikanan. Ya, karena tanpa usulan kami juga nggak bisa menunjukkan juga kan. Tapi kalau tidak diverifikasi provinsi dan tidak diusulkan juga tidak dapat juga kan. Ini adalah bentuk kolaborasi, ya kolaborasi dari Potan mengusulkan. Nah kemudian juga ini saya Pak I dan kawan-kawan kami sudah membuat peraturan surat bupati kepada camat, memerintah Kades dan lurah untuk menginventarisir petani-petani kita yang belum bentuk kelompok tani, supaya bentuk kelompok tani. Tidak ada ceritanya bisa dapat akses bantuan pemerintah kalau tidak ada kelompok tani kan gitu Pak ya. Nah, Pak Puput memang harus getol di sini. Saya terima kasih kemarin sudah ada KWT terbentuk, sudah apa. Ya, saya targetkan Maret ini ada 50 kelompok tani yang tumbuh. Ya. Ya, karena memang kelompok tani di Rejang Lebong ini kami bersepakat bisa jadi kurang dari itu. Cuma 30%. Inilah asal muasalnya persoalan Bapak Ibu. Bapak mau pupuk bersubsidi bagaimana bisa dapat? Kalau ada 100 ton kita butuh pupuk di Rejang Lebong ini, berarti 70 ton kan kurang. Karena nggak bentuk kelompok tani kan? Yang ada cuma 30 ton. 30 ton itu pun belum tentu bapak-bapak mengusulkan. Ya kan, RDKK-nya digawe orang mana kan? Oh Pak pun digawe, bener orang mana? Ya kan? Karena terutama kalau di sini perkebunan ya. Kalau padi sawah, ya IP-nya berapa? Kalau dia dalam misalnya 3 kali panen setahun berarti 3 kali 3 kan? Butuh misalnya 100 kilo berarti 300 kilo berealnya seperti itu. Tapi kita mungkin membuatnya cuma 100. Nah ini barangkali kita berkolaborasi, kita sepakat untuk membangun pertanian Rejang Lebong khususnya dan Provinsi Bengkulu ini pada umumnya gitu. Diawali dengan lembaga kelompok tani ya. Ini juga sebagai contoh nanti kepada yang belum membuat kelompok tani kiranya untuk bersegera. Kami titip juga dengan kawan-kawan Potan Mandiri, tolong ajak keluarga kita yang belum membentuk kelompok tani itu untuk bersegera membentuk kelompok tani. Mungkin ini mohon maaf agak panjang karena momennya kayak gini nih bisa bersosialisasi kan Pak ini ya. Pak Kadis lah aja hari ini. Dan salam saya dengan Kadis kemarin ketemu, tapi positif ya. Jangan kecipraan ke saya juga. Karena 2 hari yang lalu saya berangkulan dengan beliau, tapi sama-sama pakai masker. Ya, main masker. Ini kita berani tidak pakai masker, ya kan?
Ya, ini barangkali terima kasih sekali lagi karena udah sore. Langsung menuju titik nol ya. Ada penjelasannya. Ya silakan nanti penjelasan dari kawan-kawan cara teknisnya. Tapi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam dengan Pak Kadis, Pak Kabid ya. Kemarin juga sudah hadir acara kita nanam arabica, kopi arabica. Selalu memberikan perhatian dan bantuan untuk Kabupaten Rejang Lebong ini. Harapan kami jangan bosan, tambah lagi Pak. Karena pun enggak kamu orang kesini kami terima, kami lakukan dengan baik, welcome lah, ya. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf dalam penyampaian ada kurang berkenan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.